Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kehormatan untuk belajar tema penting, yaitu lama saya menikah dengan suami saya dan dia meninggal dan kami tidak punya anak. Apa yang saya harus lakukan? Saya baca satu ayat saya dari 1 Korintus pasal 7 ayat 39, firman Tuhan. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki, asal orang itu adalah orang yang percaya. Nah, ini nasihat yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus tentang kalau ada orang yang suaminya meninggal, dia bisa menikah lagi dengan siapapun yang dikehendaki asal dia adalah seorang yang percaya. Nah, ini konteksnya seorang yang menikah sudah cukup lama dan suaminya meninggal dan mereka tidak punya anak. Ini janda tanpa anak. Ya, maka untuk itu adalah pertama saya harus memahami tentang situasi dia. Nah, apakah dia sebelumnya bekerja atau ibu rumah tangga? Ini penting. Kalau dia ibu rumah tangga, cenderung dia bergantung kepada suaminya. Apakah dia itu mewarisi katakanlah deposito yang cukup, rumah, kendaraan, uang yang cukup sehingga dia tidak terlalu berat untuk menanggung beban hidupnya. Ya, kalau ada maka bisa lebih ringan dari satu segi. Ya, tapi kalau tidak ini lebih berat. Dia akan bergantung dan mungkin dia harus bekerja. Karena dia tidak punya siapa-siapa. Sepeninggal suami, tidak ada orang yang menafkahi dia. Nah, walaupun begitu kita tidak juga menikah karena untuk hanya sekedar orang yang menghidupi kita. Tapi kita bisa mempertimbangkan untuk menikah. Pertanyaan saya, berapa umurnya? Ya, kalau umurnya masih muda berapa? Ya, di bawah 50 lah. Paulus mengatakan yang dicatat sebagai janda itu jangan kurang dari 60. Maksudnya kalau dia masih muda, ya dia menikah lagi lah. Supaya jangan jadi beban bagi gereja dan orang lain. Dia punya kehidupan sendiri. Nah, tapi kalau sudah tua, mungkin nasihat saya akan berbeda untuk yang bersangkutan. Jadi tergantung case by case. Nah, pertanyaan, dia boleh menikah lagi nggak? Boleh. Tetapi dia harus berdoa supaya jangan sampai dia salah memilih pasangan hidup. Apalagi sering kali kalau dia janda tanpa anak cukup kaya, bisa jadi kalau dia tidak berhati-hati dia bisa tertipu. Karena ada orang yang mau menikah dengan dia bukan karena sekedar apalagi karena alasan cinta, tapi untuk mendapatkan kenyamanan. Begitu menikah langsung punya rumah bagus, begitu menikah langsung dapat fasilitas mobil yang bagus, bisa traveling ke luar negeri, bisa kemana-mana, shopping dan segala macam. Karena apa? Membayangkan bahwa istrinya punya banyak duit dan sekarang dia menjadi suami, maka mau tidak mau dia menguasai istrinya, punya harta peninggalan dari suaminya. Dan kalau itu benar, ya kita harus berhati-hati juga dan bijaksana, jangan sampai kita salah memilih teman hidup dan yang ada malah justru membuat hidup kita menjadi susah dan sengsara. Bagaimanapun juga kepergian suami kita pasti menyisakan kepedihan yang mendalam, kesedihan dan rasa kehilangan. Walaupun seharusnya kita tidak harus membawa rasa kehilangan karena kita tidak memiliki apapun. Yang memiliki apapun hanyalah Tuhan, dan Tuhan percayakan kepada kita sehingga hak milik itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, ketika pasangan kita yang kita cintai syukur begitu lama pergi dan meninggalkan kita, mungkin tidak ada kesan apapun yang terlalu bermakna karena kita tidak punya anak. Kalau punya anak, ada ikatan dari situ. Ya, paling cuma foto kenangan-kenangan yang tersimpan dalam ingatan kita, dalam hati kita. Tapi tidak ada yang lain karena misalnya kita nggak punya anak. Ya, nah ketika suaminya meninggal pasti merasakan kesedihan. Apalagi kalau mereka sudah cukup lama menikah. Ya, kesepian, merasa sendiri. Biasa bisa berjalan bersama, ngobrol, nonton TV. Ya, masa bersama, ngobrol, ketawa ke TV. Pergi kemana-mana, mereka berdua dan selalu berdua. Dan mereka menikmati keberduaan mereka, kebersamaan mereka dalam pernikahan. Tiba-tiba pada satu titik suaminya tidak ada. Wah, itu berat sekali. Apalagi kalau dia tidak bekerja, lebih berat lagi. Apalagi kalau dia misalnya tidak memberi apa-apa, itu lebih berat lagi. Dia harus bangkit lagi dari nol dan mulai menata lagi, memenahi hidupnya apa yang harus ditangani. Karena hidup itu harus berlanjut. Dan ini saya katakan bahwa walaupun sulit kita harus bersyukur. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menjadi beban ekstra buat kita. Kita bisa tidak realistik dan jauh dari seharusnya. Kenapa? Karena seharusnya kita bangkit dan berjuang untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana seharusnya. Sekarang kita terpuruk dalam kesedihan, depresi, dan merasa kesepian. Mengapa? Karena kita tidak cepat untuk recovery, tidak cepat untuk bangkit lagi dan memulai kehidupan kita yang baru tanpa kehadiran orang yang kita cintai, yaitu suami kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah memanggil dia. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah barangkali kalau kita bisa ambil beberapa kursus, ambillah. Karena itu menolong kita untuk punya skill-skill yang baru yang kita sukai. Sehingga waktu kita bisa kita isi dengan hal yang baik
karena mempraktekkan apa yang kita pelajari dalam kursus-kursus yang saya maksud tadi. Atau kita bisa ambil kuliah S2 atau S3. Saya kenal dengan ada beberapa ibu sudah sangat senior sekali. Dia kuliah di umur 70. Ya, saya heran juga kok dia kuliah di umur 70. Terus saya berbincang-bincang dengan dia dan saya berkata, "Ibu, untuk apa ibu mengambil studi teologi S2? Ibu kan sudah S3 di satu bidang tertentu." "Enggak apa-apa Pak, saya ingin belajar kok." Dan barangkali mengisi waktu saya untuk saya mulai belajar mungkin masuk satu bidang yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya, yaitu saya ingin mendalami teologi khususnya counseling. Sehingga dia ingin justru menjadi seorang pelayan Tuhan di bidang counseling. Dan dia saya kira sangat kompeten dalam kaitan itu karena dia punya gelar S3 di bidang studi yang lain. Lalu dia ambil S2 MA di bidang konseling. Sehingga dia ingin memperlengkapi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan di bidang konseling. Dia mungkin tidak bisa jadi pendeta jemaat karena usianya sudah senior sekali 70-an. Tapi untuk jadi konselor saya kira dia sangat berkompeten. Kenapa? Pengalaman dia segudang. Dia punya beberapa jabatan yang pernah diduduki penting, strategis. Dan hanya orang-orang yang sangat pintar yang bisa punya kedudukan seperti itu. Dia menulis beberapa buku. Jadi kalau dia menjadi konselor, menurut saya dia sangat layak. Kenapa? Selain dia mengambil studi S2 MA Counseling, dia juga adalah seorang yang pakar di bidangnya dan punya pengalaman yang banyak, sehingga usianya yang sudah senior 70-an, pengalaman yang banyak ditambah dengan kerinduan dia untuk melayani konseling, saya kira dia layak untuk menjadi konselor yang terbaik. Dan itu menjadi salah satu hal yang baik yang untuk bisa mengisi hari-hari dia sepeninggal orang yang dicintai, yaitu suaminya. Apapun terjadi, kita harus tetap optimis. Mengapa optimis? Karena kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Meski orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, kasih Tuhan tetap buat kita. Kepedulian Tuhan tetap buat kita. Penyertaan Tuhan, janji Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam." Dan itu berarti kita harus bisa tetap optimis karena pengharapan dalam Yesus itu ya dan amin. Mari kita coba lagi untuk hal-hal yang belum pernah kita lakukan atau dulu pernah kita lakukan lalu lama kita tidak pernah lakukan lagi. Coba kita lakukan lagi. Beberapa hobi yang baik yang tidak membutuhkan banyak sekali skill kita bisa kembangkan. Ya, misalnya kita merawat beberapa binatang piaraan yang menyenangkan kita. Mungkin kita mulai menanam beberapa jenis kembang yang bagus yang kita sukai. Jadi samping menciptakan lingkungan yang asri yang indah di rumah, kita juga menyenangkan dan kita bisa mengisi hari kita dengan baik. Atau mungkin kita mulai menulis. Beberapa orang menjadi penulis blog atau penulis novel atau penulis motivasi, sesuatu yang bersifat positif. Atau kita menjadi social worker, kita pergi ke satu tempat misalnya panti asuhan, panti asuhan anak-anak atau panti Werda, untuk kita bisa menyumbangkan waktu kita dan skill kita, pengalaman kita untuk ambil bagian di sana, satu bagian yang bisa kemudian kita berbagi kebaikan dengan mereka. Dan saya ingin mengatakan bahwa kalau kita melakukan itu, kita punya kepuasan, ada kebahagiaan, kita merasa happy sekali karena bisa berguna bagi orang lain. Kita merasa enak sekali karena saya itu tidak nongkrong di rumah dan menyesali diri dan menangisi hari-hari saya karena orang yang saya cintai pergi. Tetapi saya juga bisa melakukan hal yang indah, yang positif, yang baik untuk memberkati orang lain. Nah, saya tahu ada beberapa orang di Belanda misalnya, banyak orang pensiun muda. Apa yang mereka lakukan setelah mereka pensiun? Ya mereka bisa bekerja di lembaga-lembaga sosial dan mereka masih cukup muda, masih cukup energik, pengetahuan mereka luas, pendidikan mereka tinggi, mereka bisa memberi itu di sana. Ya tanpa mengharapkan gaji. Mengapa? Karena mereka sudah cukup kok. Pensiun mereka ada. Jadi mereka hanya memberi katakanlah kontribusi waktu dan tenaga mereka. Dan itu diperlukan. Kenapa kita tidak lakukan itu? Nah, barangkali ini harus kita pikirkan untuk mengisi hari-hari kita. Kecuali kita memilih karena kita masih muda untuk menikah. Harus mengurus suami dan anak-anak. Tapi kalau kita sudah di atas 50, saran saya udah gak usah menikah lah. Kalaupun menikah is okay. Karena ini bukan perceraian. Ini pasangan kita meninggal. Bukan untuk tujuan seks, bukan. Tapi kita perlu teman bicara. Kita perlu teman diskusi. Carilah orang yang bisa selecting. Kalau boleh pemikirannya lebih dewasa. Kalau boleh pendidikannya lebih tinggi. Kalau boleh pengalamannya lebih. Sehingga apa? Kita bisa betul menjadi tim yang bisa berbagi banyak cerita. Atau mungkin kita bisa berpergian. Mencari pengalaman-pengalaman yang indah. Bukan indoor terus. Tapi kita keluar. Di luar sana kita menikmati hal yang indah. Dan saya ingin mengatakan bahwa jalan-jalan itu jangan ditafsir sebagai orang-orang malas yang pengangguran. Tapi jalan-jalan strategi untuk bukan cuma happy dan kita refreshing. Menikmati hidup kita di dunia yang begitu luas dan begitu nia Tuhan ciptakan buat kita. Kita juga bisa menghasilkan hal-hal yang baik di sana. Bahkan saya mengatakan ketika kita mulai melakukan itu, kita tahu bahwa hidup ini tidak
sesempit yang kita bayangkan, sepeninggal orang kita cintai pergi kepada rumah Bapa di surga. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lihat. Jadi bukalah wawasan kita untuk melihat ada banyak hal yang indah, yang baik, yang positif yang bisa kita lakukan buat kehidupan kita dan memberkati orang lain. Terus memberkati kita semua dan shalom. Amin.